Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, falhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, tentunya antara nikmat kehidupan dan nikmat hidayah. Yang dengannya tidak bosannya kita mengingatkan diri kita. Dengan kedua nikmat ini kita isi hari-hari kita untuk menebus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kelak tentunya akan memiliki efek ya di dunia dan di akhirat. Kita sedang menebus, ya, artinya waktu-waktu ini kita habiskan untuk menebus sebab-sebab kesialan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga dua nikmat tadi, nikmat usia, nikmat kehidupan dan nikmat hidayah, juga untuk kita melaksanakan menambah amal-amal soleh kita. Agar tentunya kita semua menabung untuk yang disebut al-baqiyatus salihat. Yang Allah sebutkan khairun inda rabbika thawaba, yang kelak akan menjadi pahala, balasan yang lebih baik di sisi Tuhanmu. Wa khairun amala, dan kelak menjadi sebaik-baiknya harapan kita. Ya, terutama ketika tidak ada manfaat harta dunia dan juga anak-anak. Ya, maka al-baqiyatus salihat, amal-amal soleh kelak menjadi harapan kita yang terbesar. Pada maghrib ini insyaallah kita akan lanjutkan seperti biasa pembahasan mengenai kitab A'malul Qulub, amalan-amalan qalbu. Dan kita alhamdulillah sama-sama telah mempelajari dan berusaha untuk mempraktekkan terkait ya artinya kita mengetahui bagaimana mengenai keagungan dari ikhlas. Ya, salah satu amalan qalbi yang paling utama, amalan hati yang paling utama itu ikhlas, memurnikan ibadah kita kepada Allah. Telah kita sebutkan maratibnya, tingkatannya, telah kita sebutkan juga buah-buah dari keikhlasan di dunia dan juga di akhirat. Dan telah kita sebutkan juga bagaimana contoh ya para salaf, ulama-ulama terdahulu dalam berta'ammul, dalam berinteraksi dengan ikhlas. Maka kali ini kita akan membahas at-tariqu ila tahqiqil ikhlas wa dafri riya. Ya, jalan untuk ya mewujudkan keikhlasan dan juga ya menghindari riya. Tentunya ini adalah perkara yang besar. Ikhlas adalah salah satu inti ibadah. Maka mengetahui jalan, cara-cara untuk mewujudkannya itu juga jauh sama penting, bahkan jauh lebih penting dibandingkan kita mengetahui bagaimana cara supaya kita kaya. Kalau kita urusan dunia, kita akan semangat bagaimana caranya supaya kita nggak rugi dalam bisnis. Bagaimana caranya supaya kita cuannya lebih besar. Ya, mereka yang bekerja sebagai pegawai, bagaimana yang menjadi pegawai yang kira-kira mendapatkan promosi yang mudah. Untuk urusan dunia yang semuanya akan sirna. Tapi kadang kita lalai. Kita juga punya pekerjaan. Kita adalah makhluk Allah yang akan dituntut kelak ibadah kita semuanya. Innaka kadihun ila rabbika
kadhang famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bersusah payah menghadap atau menuju Tuhanmu. Baik dan buruk manusia, seseorang pada hakikatnya dalam kehidupan susah payah untuk menghadapi Tuhannya kelak. Famulaki, dan kelak engkau akan menemuinya. Ya, menemui untuk mempertanggungjawabkannya. Oleh karenanya, karena ikhlas berhubungan dengan penerimaan ibadah kita, berhubungan dengan keberkahan dalam amal kita, ya, berhubungan dengan balasan di dunia dan akhirat, maka dan dia adalah balasan yang sebenarnya, balasan hakiki, ya, karena mereka yang berhasil melaksanakannya mendapatkan kenikmatan hakiki, maka tentunya sudah sepatutnya kita memberikan perhatian besar bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan keikhlasan ini. Syekh Khalid As-Sabat, ya, bagi yang memegang kitabnya, PDF-nya, mungkin silahkan dilihat di halaman, ya, halaman 141. At-Tariqu ila Tahqiqil Ikhlas wa Daf'ir Riya. Yang pertama menurut Syekh, an yasta'ina billahi ala tahqiqihi. Yang pertama dan utama, kita memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mewujudkan keikhlasan. Untuk bisa mewujudkan keikhlasan. Ya. Wa an yata'awwadz billahi tabaraka wa ta'ala minar riya, yaitu seseorang memohon perlindungan kepada Allah dari sifat riya. Wa an yuraqiba rabbah, untuk diberikan kemampuan merasa diawasi oleh Rabbnya, ya. Wa an yuhasiba nafsah, dan juga dia minta agar bisa menghisab dirinya, agar bisa menghisab dirinya. Sungguh telah datang sebuah hadis dari Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu hadzal syirk, takutlah kalian kepada bentuk kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena dia lebih tersembunyi dibandingkan semut kecil yang merayap. Ya. Kemudian salah seorang sahabat berkata, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa menjaga diri darinya sedangkan dia lebih samar dibandingkan semut kecil yang merayap, wahai Rasulullah. Dalam hadis lain disebutkan semut kecil yang merayap dalam kegelapan malam. Ya. Jadi sahabatnya heran, disebutkan kesyirikan jenis ini itu tersembunyi, ya, lebih samar dibandingkan semut kecil yang merayap. Ya. Dia bertanya, bagaimana saya bisa menghindarkan diri sedangkan dia samar? Maka Nabi SAW langsung memberikan resep ampuhnya. Qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, ini doa penting yang harus kita hafal. Yang sebelum hafal, maka berusaha untuk menghafalnya, karena ini doa yang sangat penting. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari berbuat kesyirikan, sesuatu kesyirikan yang kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun kepadamu dari berbuat kesyirikan yang kami tidak tahu atau tidak kita sadari. Ya. Jadi doa ini bentuk permohonan tolong kepada Allah pertama meminta agar Allah melindungi dia dari berbuat amal yang ada kesyirikan di dalamnya, dan dia minta ampun kepada Allah dari berbuat kesyirikan yang dia tidak sadari. Bisa jadi apa? Dia tidak tahu kalau bentuk seperti itu kesyirikan. Atau bisa jadi apa? Ya.
dia tercampur dengan amal-amal lainnya sehingga kemudian dia tidak sadar waktu itu dia melakukan juga kesyirikan, maka dia minta ampun. Ya. Atau dia tidak tahu, saya tidak tahu kalau seperti itu termasuk kesyirikan, termasuk riya misalnya. Maka ini doa penting untuk kita panjatkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Bahkan sebagian ulama ya itu doanya itu sangat tajam. Ya. Sangat tajam. Menunjukkan akan kelemahan mereka dan butuhnya mereka terhadap pertolongan Allah. Seperti doanya Mutarrif ibni Abdullah, salah seorang ulama salaf. Mutarrif ibni Abdullah. Doanya dia, kita ketahui kalau doa ini babun wasi', bab yang luas. Artinya seseorang boleh memohon kepada Allah. Tentunya yang utama doa itu yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun bila seseorang punya hajat tertentu, boleh dia menyusun doanya sendiri selama tidak ada unsur ya dosa atau memutus silaturahmi atau juga unsur takalluf berlebihan dalam doanya. Mutarrif ibn Abdullah berdoa karena beliau mengetahui keadaan dirinya. Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fi. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang aku telah bertobat atasnya, lalu kemudian aku kembali melakukannya. Aku kembali melakukannya. Wa astaghfiruka mimma ja'altahu laka ana nafsi thumma lam afi laka bih. Kemudian aku memohon ampun kepadamu dengan suatu amalan yang aku haruskan bagi diriku, aku wajibkan bagi diriku, dipersembahkan untukmu, tapi aku tidak menetapinya. Tapi aku tidak menepatinya. Artinya dia sadar bahwa saya amalan ini hanya untuk Allah. Ya, dipersembahkan untuk Allah. Tapi dia menyadari di perjalanan waktu ternyata dia tercampur dengan niat-niat lain. Makanya dia minta ampun atas hal tersebut. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Dan juga aku mohon ampun kepadamu dari suatu amal yang aku berazam bahwasanya aku lakukan itu untuk mencari wajahmu. Fa khalata qalbi fihi ma qad alimt. Kemudian tercampur dalam hatiku dengan sesuatu niat lain yang Engkau mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahuinya. Artinya apa ini? Pernyataan jujur. Bahkan tidak bisa dibohongi. Perhatikan perkataannya. Astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Aku mohon ampun kepadamu atas suatu amalan yang aku berkeyakinan bahwasanya aku lakukan itu untukmu, tapi ternyata tercampur dengan niat lain, ya, dengan sesuatu yang kau ketahui. Nah, jadi bayangkan, ya, ulama salaf itu begitu tahu keadaan dirinya, dia tidak merasa aman, ya, dengan tingginya ilmu mereka, dengan hebatnya kezuhudan mereka. Ya, jauhnya mereka dari urusan dunia, tidak seperti kita yang memang urusan kita sehari-hari terutama zaman ini, urusan kita lebih banyak urusan duniawi. Ya. Namun mereka mengetahui bahwa terkadang bahkan mereka mengakui bahwa ini amal untuk Allah. Padahal ternyata dia tahu, aduh kayaknya ini tercampur. Makanya dia minta ampun. Ya. Fatawajjah ila Allah bitamamil faqri ilaih, maka hendaklah engkau menghadap kepada Allah dengan kesempurnaan rasa butuhmu kepadanya. Wa dhul baina yadayhi, dan menunjukkan kehinaan di hadapannya. Was'alhu an yusahihu qasdaka wa niyyatak, dan minta kepada Allah agar memperbaiki
tujuan dan niat-niat kita. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa mendapat karena ketika seseorang memintanya, tentu Allah akan memberinya taufik. Ya. Nah, jadi ini yang pertama dan utama, meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Kita tahu di antara salah satu bentuk agar kita juga jadi meminta doa terkait ibadah ini, ada juga kita minta doa ketika terutama kita malas beribadah, malas sholat berjamaah buat laki-laki, malas menuntut ilmu. Ya. Di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala syukrika wa ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk selalu berzikir kepadamu, ya. Dan kita telah sebutkan di sini zikir itu tidak cuman sekedar mengucap saja. Ya. Kita telah sebutkan, kata Ibnu Qayyim, zikir itu ada 3, ya. Zikir itu ada 3. Sekedar mungkin selingan. Mungkin ada teman-teman yang ingat zikir itu apa aja yang kata Ibnu Qayyim sebutkan ada 3. Syekh Felis. Mengingat nama-nama Allah, sifat-sifatnya dalam memujinya, mengingat perintah Allah dan larangan Allah, larangan dan hukumnya, kita mengingat nikmat dan kebaikan Allah. Ya, jadi barakallahu fiik. Mengingat Allah itu ada 3 kata Ibnu Qayyim minimal. Pertama menyebut zikru asma'illahi wa sifatihi al-ulya wa ma'aniha, mengingat-ingat nama-nama dan sifat Allah serta maknanya. Menyebutnya, mengingatnya, mengagungkannya. Termasuk ucapan kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Termasuk kita membaca Al-Qur'an. Itu adalah zikir yang pertama. Zikir yang kedua adalah dengan kita mengingat perintah dan larangan Allah. Ya. Dia mungkin tidak berucap, tidak membaca zikir, tapi dia ingat, tidak membaca ayatnya, bahkan tidak ingat ayatnya. Cuman dia pernah baca, oh kalau zina itu dilarang, riba itu dilarang, maka dia berhenti. Maka itu bentuk zikir. Yang ketiga adalah zikru ala illahi wa ni'amih. Mengingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama ini sangat dibutuhkan ketika kita mungkin down, ya. Ketika kita merasa dikalahkan dalam urusan dunia oleh teman sebaya kita, seangkatan kita. Nah, itu salah satu obat paling mujarab. Memang teman saya mungkin sudah sekarang punya ini, punya itu. Ya. Tapi Allah berikan saya yang lain, bahkan lebih baik. Allah berikan saya hidayah. Teman saya walaupun posisinya sekarang tinggi, sholat berjamaah aja susah setengah mati. Ya. Alhamdulillah saya mungkin jabatannya tidak setinggi dia, tapi Allah berikan saya rezeki lebih banyak. Yaitu dengan saya bisa sholat, diberi kesempatan untuk sholat di waktu. Bisa. Itu mengingat juga zikir kepada Allah. Orang yang ketika dia merasa lemah, maka dia bukan merasa lemah, senantiasa berdoa. Kita minta untuk selalu bisa berzikir tadi, selalu bersyukur kepada Allah agar Allah dengannya Allah menambah kenikmatan yang kita rasakan. Ya. Dan yang ketiga, ala husni ibadatik, untuk beribadah yang baik kepada Allah. Lagi futur, banyak-banyak doa itu supaya semangat lagi. Ya. Namun PR kedua, setelah kemudian kita bisa beribadah, yang tidak kalah penting apa? Kita minta doa pertolongan kepada Allah agar jadikan hati kita ikhlas. Nah, ini tidak kalah penting. Yang kedua, ya, di antara jalan kita menuju keikhlasan agar hati kita ikhlas, an yu'abbida qalbahu wa jawarihahu lillahi azza wa jal. Ya, menjadikan kolbu kita, ya, menjadikannya sebagai hamba, menjadikan kolbu kita dan juga anggota tubuh kita sebagai hamba
bagi Allah. Ya. Ya. Kita ketahui bahwa qalbu itu adalah rajanya anggota tubuh kita. Ya. Maka kita jadikan qalbu kita pertama, lalu yang kedua, anggota tubuh kita, jadikan dia sebagai hamba bagi Allah. Hamba bagi Allah. Ibnu Qayyim menyebutkan qat'ul alaiki wal asbabil lati tad'uhu ila muwafaqatil hawa. Memutuskan hubungan-hubungan serta sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada mengikuti hawa nafsu, ya. Walaisal murad alla yakuna lahu hawa. Itu maksudnya bukan berarti kita memutuskan atau kita tidak memiliki hawa nafsu. Ya, jadi kan ini termasuk diperintahkan. Kita diperintahkan dalam syariat untuk memutus hubungan-hubungan dan sebab yang mengantarkan kita untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu ini sebagaimana Nabi Yusuf katakan, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Nah, ketika diperintahkan dalam agama, kata Ibnu Qayyim, memutus hubungan dan sebab-sebab yang mengantarkan kita mengikuti hawa nafsu, itu maksudnya kita bukan berarti kita nggak punya hawa nafsu. Artinya nggak boleh ada hawa nafsu, enggak. Akan tetapi kata beliau, an yasrifa hawahu ila ma yanfa'uhu, tapi mengalihkan hawa nafsunya itu kepada sesuatu yang memberikan manfaat dan menggunakannya untuk melakukan, ya, untuk melaksanakan keinginan Rabb Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena bila demikian, maka Allah, ya, kalau bila dia demikian, ya, berusaha selalu mengarahkan kepada yang, ya, diinginkan oleh Rabb, maka hal tersebut bisa menghalau penggunaannya yang buruk, yaitu dalam kemaksiatan. Ya. Karena setiap seseorang berusaha mempergunakan hawa nafsunya untuk Allah, pasti Allah akan jaga dia dari menggunakannya dalam keburukan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, fal ilmu in lam yakun lillah. Contohnya ilmu, bila tidak diniatkan kepada Allah, kana li nafsi wal hawa, pasti dia akan mengikuti hawa nafsu. Wal amalu in lam yakun lillah, dan amal kalau tidak diniatkan untuk Allah, kana lil riya wa nifaq, udah pasti larinya ke riya dan kenifakan. Wal malu in lam yunfaq fi ta'atillah, adapun harta bila tidak diinfakkan dalam ketaatan kepada Allah, unfiqa fi ta'ati syaitan wal hawa, pasti larinya akan mengikuti atau uang dihabisin buat taat kepada syaitan dan hawa nafsunya. Dan yang lainnya demikian juga kata beliau. Kedudukan, kekuatan, ya, kekuatan, badannya kuat, sehat, kalau nggak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, ya, jalan bisa puluhan kilo, lari bisa sebelum subuh udah lari, ya. Tapi dia nggak pakai ke masjid, pasti nanti akhirnya badannya ngikuti ke arah keinginan syaitan dan hawa nafsu. Dan subhanallah, kita lihat itu. Kita lihat pada diri kita sendiri, kita juga lihat pada orang lain. Ya. Tadi kita sebutkan, badannya kekar kuat, ke masjid yang jaraknya 50 meter setengah mati. Sholat subuh selalu jam 6, selalu setengah 7. Ya, itu pun kalau nggak ada urusan di kantor atau ada urusan kerjaan. Kalau ada urusan kerjaan, bablas aja. Soalnya udah ditunggu di kantor. Tapi kalau ada, ya, subuh run, nggak ada namanya subuh run. Cuman kan sekarang ada tren katanya sebelum subuh, ya.
supaya katanya menghindari kemacetan. Bisa bangun. Ketika adzan berkumandang, ya, aduh saya kan pakai celana pendek, ya, nggak bisa deh kayak gitu kan. Aduh sepatu saya, ini kan sepatu running, mahal kan, lagi lomba-lombaan kayak gitu kan, 6 jutaan ini, ya. Nanti kalau ada yang nyolong gimana gitu kan. Akhirnya karena tidak digunakan kekuatan dia untuk ketaatan kepada, akhirnya apa? Ngikuti syaitan, ngikuti hawa nafsu, muncul ke dia. Nanti aja lah sholat malah, nanti itu sepatu 6 juta gitu kan. Celana kan pakai celana pendek, soalnya kalau pakai celana panjang nggak kelihatan sih, sudah apa namanya, hasil di gym ngelatih ya, sudah training ngelatih paha supaya ngebentuk, nggak kelihatan sama orang. Naudzubillah. Ya gitu, ya. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim, nah di sini kita dapat faidah juga. Ya, semoga Allah berikan kita taufik. Dalam segala sesuatu harus diniatkan, harus punya niat. Dalam segala sesuatu harus dimasukkan niat. Jangan kita cuek-cuek saja. Jalanin aja. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kalau kita nggak masukkan niat, setan yang akan menggiring. Hawa nafsu kita yang menggiring kita. Ya. Dari perkataan Ibnu Qayyim ini, ya, di sini tersirat bahwa kalau kita nggak pakai untuk Allah niat, nggak dijadikan tubuh kita dan kolbu kita sebagai budak bagi Allah, maka pasti dia akan menjadi budak syaitan dan hawa nafsunya. Ya. Jadi seakan-akan dua pilihan, sama seperti pilihan surga dan neraka. Ya, pasti dia akan terseret kepada keburukan. Ya. Ya. Oh, dan nafsu alamul hawa huwa lam yakun alayhi syaqun ikhlas. Ya, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim juga sebutkan, barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah, maka tidak sulit bagi dia, ya, untuk menghindari niat amal bagi orang lain. Tapi kalau niat dia membiasakan dirinya selalu beramal untuk hawa nafsunya dan mendapatkan, ya, mengikuti hawa nafsu, maka akan sulit bagi dia untuk ikhlas kepada Allah. Nah, juga di sini ada perkataan yang sangat menarik. Ya. Menurut Syekh, فَالَّذِي تَأَوَّدَ أَنْ يَعْمَلَ فِي مُنَاسَبَةٍ وَفِي حُضُورِ الْجُمُوعِ الْغَفِيرَةِ, dan mereka yang membiasakan diri untuk beramal pada momen-momen tertentu saja, ya, au fi hudulil jumu'ul ghafir, atau ketika orang banyak melakukannya, fa innahu yas'ubu alaihi an yajuda bi nafaqatin au yaquma bi amalin, ya, in ghabat hadil jumu', maka akan sulit bagi dia untuk bisa beramal, melaksanakan amal ketika orang banyak sudah tidak ada. Ya. Nah, ini subhanallah. Artinya kalau orang membiasakan beramal berdasarkan FOMO, ya, anak muda sekarang FOMO, ya. Fear of missing out, ya. FOMO itu, ya, dalam bahasa Garut tuturut munding. Ya, tuturut munding. Sebenarnya istilah ini bukan istilah baru, ya. Ini istilah lama, cuman anak muda sekarang aja ganti FOMO. Padahal dalam bahasa istilah dulu tuturut munding, ya. Ikut-ikutan kerbau. Orang FOMO, orang rame lagi begini. Orang rame begini. Wah, lagi rame nih. Ya. Lagi ada misalnya suatu amal rame-rame. Oh, yuk. Ya. Sedekah rame-rame. Oh, mumpung lagi ada kajian, ada takbir akbar rame-rame. Membiasakan diri selalu, saya kalau hadirnya kalau di takbir akbar aja. Kalau kajian tuh saya selalu hadir di takbir akbar. Ya. Saya kalau misalnya, ya pokoknya sesuatu yang bentuknya amal itu dia lakukan kalau pas orang banyak, ya.
maka nanti akan sulit bagi dia ya untuk bisa melakukannya saat orang banyak tidak ada. Ya betul, akhirnya kalau nggak ada takbir akbar, kemungkinan yang orang banyak ramai ke sana, dia malas. Kenapa? Bosan lah bisa lihat di YouTube. Lupa bahwa duduknya dia dalam menuntut ilmu, walaupun mungkin yang hadir cuma 3 orang, kalau niat ikhlas kepada Allah, itu min afdalil hasanat, di antara kebaikan yang paling afdal. Dia lupa misalnya kalau ilmu itu perlu diperoleh dengan sedikit-sedikit, bertahap, ya. Dia cuma pengen lihat ramenya saja, orang ramai nanti bisa ketemu ini dan itu. Nanti sulit, ya. Dan itu banyak ya penyakit pada naudzubillah sebagian orang. Akhirnya ketika misalnya ada kajian di tempatnya, ya, karena mungkin kurang ramai, malas dia, ya. Dan dia yang ngejarnya selalu yang munasabat, yang ramai, yang momen-momen tertentu. Huduril jumu wal ghafir, ketika orang-orang sudah banyak, baru dia mau kayak gitu, ya. Nah ini harus dilihat di hati kita bila ada seperti itu, ya. Yang ketiga, jalan kita menuju keikhlasan antara lain an yata'arrafa ala ma yudaduhul ikhlas min afatil qulub, ya. Seseorang mengenali, ya, apa yang menjadi lawan dari keikhlasan, dari penyakit-penyakit kolbu, dari penyakit-penyakit hati dia. Dia kenali penyakit dirinya, ya, agar tentunya dia bisa melepaskan diri. Dokter kalau mau tahu ngasih obat tepat, dosisnya tepat, obatnya tepat, kan dia harus diagnosis dulu, ya, penyakitnya apa sih nih orang nih, ya, gejalanya sih sama, ini orang, ya, gejalanya lemas, ya, lemas terus, ya. Terus akhirnya ya, seperti misalnya kayak tipes sama demam berdarah, itu kan gejala awalnya sama. Tapi kemudian setelah didiagnosis dengan benar bisa ketahuan, oh ini tipes, ini demam berdarah. Beda. Begitu juga dengan kolbu kita. Kita berusaha mengenali penyakit-penyakit hati yang berlawanan dengan keikhlasan yang ada pada diri kita, ya. Karena Nabi SAW, karena kadang ketidakikhlasan orang itu berbeda-beda. Contohnya Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wasyirki syara'ir, hindarilah oleh kalian syirik dalam bentuk rahasia, syirik tersembunyi. Qala ya Rasulullah, ma syirku syara'ir, apa itu ya Rasulullah? Kesyirikan yang tersembunyi. Kemudian beliau mengatakan, yaqumu rajulu fayusalli fayuzayyinu salataha jahida. Seseorang berdiri untuk sholat, memperbagus sholatnya, bersungguh-sungguh untuk memperbagus sholatnya. Lima yara min nadharin nas ilaih, agar karena dia melihat, karena dia menganggap manusia melihatnya. Fadzalika syirku syara'ir, itulah syirik yang tersembunyi, ya. Jadi penyakit orang ini ketika dia tadi beramal yang fisik, sholat, mungkin dia ingin menunjukkan, oh saya sudah belajar, saya sudah ikut daurah sifat sholat Nabi. Jadi dia cocokkan semua, gitu kan. Tapi dengan maksud apa? Bukan artinya tidak boleh. Tentunya justru harus dituntut kita melakukan itu. Cuman hati-hati ketika kita bersungguh-sungguh, ketika ada orang, ya, hati-hati, bisa jatuh kepada ini, ya. Ada juga salah seorang ulama terdahulu, ya, disebutkan oleh ulama salaf, ya, Asy-Syirri namanya, khafiyat alayya illatun 30 sanah. Ada sebuah penyakit yang ternyata tersembunyi dariku selama 30 tahun.
Wa dzalika anna kunna jama'atan nukabbiru ilal jumu'ah. Itu yaitu kami ini sekelompok orang yang selalu pergi di pagi hari untuk sholat Jumat. Ya. Lana amakinu qad urifat bina. Dan kami punya tempat yang orang-orang tahu ini tempat kami. Ya, ini tempat-tempat kami karena selalu di awal waktu. La nakadu an nakhlu wa anha. Ya. Tidak pernah kosong, pasti kami mengisi itu di awal waktu ya. Famata rajulun min juranina yaumal jumu'ah. Satu saat tetangga kami meninggal pada hari Jumat. Fabahtu an kemudian aku ingin untuk mengantarkan jenazahnya ya. Kemudian aku antarkan sehingga apa? Akhirnya aku terlambat dari waktu yang biasa aku pergi ke sholat Jumat. Kemudian aku datang ke masjid untuk sholat Jumat ya. Ketika aku dekat ke masjid, dekat sudah masjid, kemudian jiwaku berkata kepada diriku ya, dalam hatinya dia berkata, al-an yarawunaka qad adhaita wa takhallafta an waqtika. Sekarang orang-orang melihat kamu datang terlambat dan engkau akhirnya engkau datang ke siangan, sudah siang dan engkau terlambat dari waktumu. Kemudian itu membuatku menjadi berat. Ini kadang begini, orang yang biasa ngejar di soft pertama, kadang nggak dapet soft pertama mungkin karena satu hal, terus dia jadi merasa, aduh gengsi, saya kan biasa di depan, orang-orang taunya saya di depan. Ketika dia belakang malu, ya. Terus terang, bahkan kami pun merasakan kadang seperti itu. Itu dibahas sama ulama ya. Kadang kita biasa melakukan kebaikan, mungkin selalu ya yang termasuk yang unggul, ya, termasuk ke dalam soft di depan. Pas kita nggak kebagian, aduh malu orang nanti lihat saya masbuk, padahal kan saya selalu di pertama. Ya. Bisa jadi karena hajat atau karena lainnya. Akhirnya dia milih untuk ya subhanallah, semoga Allah selamatkan kita. Akhirnya dia milih lebih baik sholat di rumah aja lah daripada ketahuan orang saya tidak di soft pertama ataupun di misalnya jadi masbuk. Nah, dia merasakan seperti itu. Biasanya dia selalu di awal waktu dan selalu ada tempatnya khusus. Kali ini karena dia tadi mengantarkan jenazah, dia terlambat sehingga merasa dirinya, nah sekarang orang lihat bahwa kamu ini terlambat nih. Malu lah, gitu kan. Maka dia berkata kepada dirinya, araka mura'iyatan mundu salasina sanah wa ana la adli. Ternyata aku melihat dirimu wahai jiwaku, engkau melakukannya karena ria selama 30 tahun dan aku tidak menyadarinya. Subhanallah. Artinya karena dia tadi kebiasaan 30 tahun selalu di soft awal, ya mungkin di awalnya niatnya bagus, tapi tanpa disadari ketika dia tidak dapat di sana, akhirnya dia merasa berat, malu, gitu kan? Nah, di situ dia merasa bahwa ternyata saya selama ini ria. Nah, di situ baru dia mengenali penyakitnya. Ya. Nah, itu pula yang harus kita lakukan. Ya. Tentunya kalau kita lihat pasti banyak penyakit diri kita, penyakit kolbu kita. Nah, ini kita harus berusaha mengenalinya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah sholat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tadi kita disebutkan bahwa hendaknya seseorang mengetahui penyakit dirinya, ya. Bisa jadi dia memiliki kesyirikan yang bentuk kesyirikan yang rahasia, ya. Dan juga Syekh Khalid As-Sabat menyebutkan fayambaghi 'alal 'abdi an yatabassar fi nafsihi. Makanya sudah sepatutnya bagi seorang hamba dia memperhatikan jiwanya, mengamati jiwanya dan juga yang di sekitarnya, ya. Dan hendaklah kesibukan dia ketika beribadah khususnya
ada memperbaiki qalbunya qabla kulli syai', sebelum melakukan segala sesuatu. Fa innahu qad yura'i fi umuri la yatafattanu laha katsirun minan nas. Nah, ini umumnya manusia. Karena bisa jadi sesungguhnya seseorang dia suka ada niat ria, ingin dilihat oleh orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain tidak pandai, tidak unggul dalam hal tersebut. Ya. Terkadang kita ketika beramal suka ingin menunjukkan kelebihan kita terutama ketika orang lain tidak pandai dalam hal tersebut, ya, atau tidak unggul dalam hal tersebut. Misalnya antara lain dalam ibadah keseharian atau ibadah-ibadah seperti, ya, disebutkan faqad yura'i bi idhari isfaqi wal huzni wal khauf min Allah. Terkadang seseorang dia ria dalam bentuk menunjukkan kelemahannya, kesedihannya dan takut kepada Allah. Kadang hal tersebut ditunjukkan bidha'fi saut, dengan suara yang lembut, wa gharil ainain, dan juga air mata yang menetes, wa dhuburi syafatain, atau bibir yang layu, ya. Liyastadillan nasu bidzalika ala annahu shaim, antara lain untuk menunjukkan misalnya dia ini orang, contohnya lagi saum, ya, atau mungkin orang yang khusyuk, hatinya mudah tersentuh, ingin menunjukkan seperti itu agar orang lain bisa melihat dia seperti itu. Wa qad yahrisu ala ibrasi athari sujud, bahkan di antara manusia ada yang dia ingin bersemangat untuk menunjukkan bekas sujud di wajahnya, ya, agar terlihat di antara manusia, ya. Bahkan ada yang sengaja yang membuat jidatnya hitam maksudnya supaya untuk dilihat manusia. Tentu kalau alamiah tidak masalah, ya, tapi kalau ada yang ingin supaya kelihatan dia orang soleh, nah ini, dan tidak dipungkiri, ya, ketika melihat orang-orang tampilannya begitu, kita cuma pengen juga seperti itu, ya. Tapi hati-hati kalau niatnya ikut-ikutan. Kalau FOMO itu hati-hati. FOMO itu sifat alamiah, turut munding itu sifat alamiah, bukan sifat munding aja, ya. Manusia tuh seperti itu. Ajib, ya. Dulu saya jurnalis, kan. Kita dulu pernah wawancara orang yang terkena AIDS, ya. Itu tuh diantara orang-orang penasun yang suka suntik, ya. Dulu kan angka terbesar perpindahan penyakit AIDS itu, HIV itu, dari pengguna jarum suntik dulu, ya, lebih dari belasan tahun yang lalu, sampai akhirnya jadi seks bebas. Tapi dulu itu suntik. Itu tuh sampai ada tren diantara mereka terkena AIDS, sehingga ketika dia diindikasi positif AIDS itu jadi kebanggaan. Kalau dia enggak, teman-temannya udah gitu, dia, lu positif enggak? Gua positif nih. Jadi kebanggaan. Ajib, saya kok bisa FOMO-nya dalam hal seperti itu gitu, ya. Dia karena teman-temannya semua kayak gitu di lingkungannya yang suntik ini terkena AIDS, terus ketika mereka yang enggak ikut tuh jadi kayak, ya, missing out, ya. Dia merasa akhirnya ketika diindikasi positif itu justru jadi kebanggaan. Subhanallah. Itu sifat manusia seperti itu, ya. Maka oleh karena itu, ya, kita berusaha untuk, ya, melawan itu semua. Wa qad yura'il 'abdu bitazyinil qaul wa tahsinihi wa tanmighihi wa tasbih wa tasji'ihi. Juga bisa jadi seseorang itu dia, ya, ingin dilihat oleh manusia, dalam rangka untuk ingin dilihat oleh manusia, dia memperlihatkan diri dengan perkataan yang indah, perkataan yang bagus, juga perkataan yang menggugah, ya. Min ajli an yajuza ridhan nasu wa ijabihim, yaitu tujuannya untuk manusia ridho terhadap dia dan juga merasa kagum dengannya.
Kita mempergunakan kata-kata yang indah dalam dakwah, dalam berkata supaya mengena, itu sesuatu yang tidak mengapa, bahkan juga dianjurkan dalam batasan yang tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau sudah ada maksud, kita selalu membiasakan diri, selalu kalau ingin kata-katanya itu yang indah, berima dan segala macam, akhirnya pikiran kita itu cuma ingin bagaimana supaya bagusnya, bagaimana supaya orang kagum dengan, wah ini Masya Allah ini pelaku dakwah, ya. Kita buat poster, yang penting kata-katanya indah, bisa menggugah. Kita bingung gimana caranya membuat katanya bagus, dibuat susah sampai lupa sama esensi dakwahnya misalnya. Ini bahaya, ya. Bahaya seperti ini karena bisa merusak esensi, ya. Memang betul ketika dia memperbaiki itu dituntut, cuman kemudian jangan sampai takaluf. Makanya Nabi SAW itu kan diantara adab, contohnya adab berdoa. Adab berdoa yang disebutkan para ulama adalah menghindari takalluf atau menghindari sajak dalam doanya, menghindari berlebihan. Antara bentuk berlebihan itu, ya, dalam doanya itu kata-katanya selalu bersajak. Sajak itu susunan kata yang memiliki akhir atau rima kalimat yang sama. Biasanya belakangnya a, i, ya, itu sama. Berusaha dibuat kayak gitu. Dalam doa itu termasuk yang makruh. Kenapa? Karena takalluf, membebani diri sendiri. Akhirnya sibuk sama gimana supaya doa saya terasa indah, apalagi kalau dibacakan depan orang-orang misalnya. Ya, orang tersentuh. Padahal tujuan kita doa untuk siapa? Kepada Allah, minta kan? Akhirnya sibuk. Dalam batas yang wajar tidak mengapa, bagus itu. Cuman kalau sudah itu menjadi perhatian kita, ya, antara ini supaya orang kagum melihat karya kita, ya, maka ini hati-hati, ya. Hati-hati karena ini bisa memalingkan niat kita kepada Allah, ya. Nah, terutama sekarang kan banyak, ya, orang-orang senang buat poster-poster dakwah dan segala macam, ya. Kadang yang penting bukan penyampaian ilmu ya, tapi bagaimana kata-kata ini misalnya menjadi kata-kata yang indah, yang bagus, tapi lupa akan esensi sebenarnya. Mengajak manusia kepada jalan Allah dan mengajak kepada manusia kepada Allah ini juga tentunya perlu strategi. Bagaimana efek dari tulisannya, efek dari perkataannya, ya. Juga bukan hanya ingin lempar yang sedang ramai saja. Nah, itu perlu kita perhatikan. Dan juga kata Imam Zahabi, kalau terkadang orang yang ingin menyatakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian ketika niatnya untuk duniawi, maka justru yang dia cegah dari kemungkaran justru akan menguasai dia. Ya, itu karena niat dia yang buruk. Justru nanti akan berbalik. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian juga untuk kita bisa melihat penyakit hati kita, maka Syekh mengatakan anal abda yahtaju ilal ilmi wa basirah. Kita perlu ilmu dan mata hati. Liya'rifa kaifa yatakhalas min riya, agar bisa tahu bagaimana pertama jelas penyakit hati kita, juga bisa membersihkan diri dari riya, dari noda-noda yang ada dalam amalnya. Perlu ilmu. Jadi untuk mengenali tadi sama seperti dokter. Dokter bisa mengenali ini DB atau penyakit lain atau tipes itu dari mana? Ilmu dia kan. Kita juga harus tahu. Kita harus belajar. Nah, ini termasuk yang kita pelajari ini, terus terang buat saya pribadi, agar kita belajar benar mana penyakit-penyakit hati itu, ya, yang bisa merusak amalan kita. Mungkin kalau teman-teman perhatikan, kita sudah berapa pekan ngebahas mengenai ikhlas ini, ya. Karena memang permasalahan ikhlas ini penting sekali, syarat diterimanya amal. Ya. Kita lihat mana yang perlu ilmu, kita mengetahui mana yang bisa jadi kita beramal karena manusia yang tidak boleh, namun juga kadang ada yang boleh. Nah, itu kan perlu ilmu, bagaimana boleh dan tidak. Contohnya begini, Nabi SAW pernah meninggalkan amal, yaitu dengan tidak merenovasi Ka'bah.
Kenapa kata beliau? Karena aku khawatir kepada Aisyah, kaummu ini baru masuk Islam. Khawatir terjadi fitnah ketika beliau merenovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah ini maksudnya apa? Ka'bah kan asalnya bukan kotak gitu kan, tapi dia setengah lingkaran, kotak dan setengah lingkaran. Itu pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, bentuk kotak yang sekarang ini adalah awalnya yang dibuat oleh orang-orang Quraisy sebelum Nabi SAW. Beliau sebenarnya mau melakukan itu, cuman beliau takut ada fitnah. Yaitu ketika umat beliau masih belum siap. Ini kan bagaimanapun Ka'bah itu oleh orang musyrik juga diagungkan. Sehingga kalau terjadi perubahan, khawatir mereka memberontak atau keluar dari Islam. Maka beliau tinggalkan, itu ada maslahat. Nah terkadang kita juga bisa melakukan hal seperti kalau kita melihat maslahatnya. Bukan masalah kita ingin mengikuti mereka, bukan. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Ya, ada maslahat, dan itu tentunya perlu dengan ilmu al-basirah, perlu dengan ilmu dan mata hati. Makanya harus terus kita belajar. Dan yang terakhir yang kita akan bahas pada hari ini, di antara hal yang membantu kita dalam mengikhlaskan hati kita, wa an yaqta' tam'a fil makhlukin, ya, kita memutus ketamakan kita, ya, yang ada pada makhluk. Maksudnya ketamakan apa yang ada di sisi makhluk. Wala yaltafita ila madhihim, dan jangan menoleh pada pujian mereka. Jangan menoleh pada pujian mereka. Kita putus ketamakan kita yang ada di makhluk. Ketamakan makhluk ini apa? Kadang kita berbuat baik seseorang, ini ikhwan kaya nih, gitu kan. Kali aja dia lagi lebih-lebih nanti ya bisa nanya rekening saya, gitu kan. Jadi kita memperbaiki diri di dia, mengharap apa yang ada di dia, ya, atau mengharap pujian, ya, mengharap pujian, ya. Jadi kalau sudah ngaji, ini ikhwan senior, ikhwan kibar, berkibar-kibar, ya, naudzubillah. Ada yang ya naudzubillah, ya, naudzubillah. Nah, ini hati-hati, gitu kan, jangan menoleh. Wa hadza la yatahaqqaqu ma'as sabri wal yakin illa bil amrayn, dan ini tidak mungkin terlaksana tentunya juga setelah sabar dan keyakinan, kecuali dibantu oleh dua perkara, kata Syekh. Al-awwal, yang pertama, an ya'rifa rabbah ma'rifatan sahihatan bi asma'ihi wa sifatihi. Seseorang mengetahui Rabbnya dengan pengetahuan yang sahih, ya, terutama tentang nama-nama dan sifatnya. Nah, ini mengetahui nama-nama dan sifat Allah ini penting, ya. Kenapa? Karena dengan itu faya'rifa 'azamatahu wa jalalah. Karena dia dengan mengetahui nama-nama dan sifat Rabbnya, dia akan mengetahui keagungan dan kemuliaan dari Rabbnya. Wa an baina yadayhi naf'a wa dar, dan dia mengetahui bahwa manfaat dan bahaya itu ada di tangannya semata. Wal ata' wal man', begitu pula pemberian atau ya terhalang dari sesuatu pemberian itu ada juga dari kekuasaan Allah. Ya. Fatawajjahu ilaihi qalbuhu bi kulliyatihi, maka kalau dia sudah mengetahui dengan benar nama-nama dan sifat Rabbnya dengan pengetahuan yang sahih, maka dia bisa menghadap kepada Rabb, qalbunya bisa menghadap kepada Rabbnya secara keseluruhan, ya, dan menghadap secara keseluruhan. Nah, ini yang kedua adalah an ya'rifa dha'fal khalqi wa 'ajzahum adalah yang kedua, kita pertama mengetahui nama-nama dan sifat Rabb kita dengan pengetahuan yang sahih. Yang kedua, kita mengenali kelemahan makhluk, ya, kelemahan makhluk, bahkan dalam hal yang pemberian manfaat untuk diri mereka sendiri, ya, ataupun mereka mencegah bahaya dari diri mereka sendiri lemah. Apalagi
untuk memberikan manfaat kepada kita. Nah, ini 2 tips penting. Pertama, kita mengenali Rabb kita. Allah ini misalnya Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, Al-Wahhab, yang maha pemberi karunia, ya, Al-Mannan, maha pemberi, ya. Maka ketika kita menyadari itu, oh ternyata dari sifat Razzaq ini Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Semua yang di atas bumi, langit dan bumi, semuanya Allah berikan rezeki. Makhluk itu hanya perantara saja. Di sisi lain dia mengetahui lemahnya makhluk, sehingga dengan itu dia tidak beramal untuk mereka. Ya, saya baik-baikin dia. Ya, mungkin saya berharap, mungkin saya atau bos saya sampai saya ikutin apa yang dia mau terus, keinginan dia. Ya, bos saya misalnya, antara supaya bisa memberikan manfaat. Kita harus sadar bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, benar-benar dari Allah. Adapun dia hanya perantara. Bahkan dia juga memiliki kelemahan, kekayaannya semua ketika dia misalnya sakit, ya, sudah tidak bermanfaat seringkali. Ya. Orang, ya, dia untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri tidak bisa. Orang kaya, sekaya-kayanya dia, ya, kalau misalnya kena penyakit tertentu, kadang makan garam saja nggak bisa, betul nggak? Padahal garam berapa? 3 ribuan. Jadi kalau harta dia mungkin 300 miliar, bisa beli pabriknya. Tapi ketika dia ditimpa kelemahan, tidak bisa mengkonsumsi garam, bisa jadi langsung saat itu darah tingginya naik. Akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapain, lemah. Ya. Ketika perusahaan dia bangkrut, hancur, habis hartanya. Dulu yang kita harapkan bisa diberikan kepada kita. Ketika seseorang meninggal, hartanya langsung berubah ke ahli warisnya. Ya. Begitu juga orang terkadang dalam pekerjaan, mereka beramal, bekerja itu untuk ridho dari atasannya. Ini yang umum di masyarakat kita. Ya, sampai ya saya dulu sering dengar ya, yang dikerja di ya BO instansi ya, itu kalau ada atasan dari Jakarta datang, wah bagaimana cara kita servis mereka, sampai yang diservisnya apa? Perempuan. Padahal tahu jelas itu haram, mengajak kepada zina, dia sediain. Kalau nggak gitu gimana nanti kita terancam posisi kita, terancam posisi kita. Nah, artinya dia di situ, padahal besoknya misalnya dimutasi bosnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kita harus sadar, mereka ini lemah. Mereka ini lemah. Ya. Jadi kita mengenali dengan betul Rabb kita, nama-nama dan sifatnya, mengakui keagungannya, mengenali keagungan dan kemuliaannya, bahwa semua manfaat dan bahaya itu ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Dengan itu, insya Allah akan memudahkan kita untuk ikhlas. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami sebutkan saat ini. Semoga memberikan manfaat. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Tapi yang kami sebutkan tadi bukan berarti kita jadi tidak mau beramal ya. Jadi kan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bukan berarti kita nggak ada hawa nafsu. Nggak boleh ada hawa nafsu, tapi kita arahkan. Bahkan kata beliau juga, di antara jihad terbesar adalah jihad melawan nafsu kita. Jadi kita beramal tetap, misalnya tadi, ya, dia baru ya semangat ketika orang banyak beramal. Ya mungkin di awal-awal untuk menyemangati dia, tapi kemudian yang untuk selanjutnya dia harus lawan. Ketika tidak banyak orang, dia tetap beramal, gitu kan? Artinya ini sebenarnya bercerita mengenai perjuangan. Ya. Ikhlas ini, usaha untuk ikhlas adalah bercerita mengenai perjuangan. Karena dia bukan sesuatu yang amrun hayyin. Bahkan tadi bukan urusan yang mudah. Bahkan tadi ulama ada yang baru mengenali ternyata selama ini dia ngejar soft ke depan ini ternyata ada riya di sana, subhanallah. Bukan berarti dia meninggalkan soft pertama, tidak, tapi dia akan kembali dengan niat yang baru, dengan dia memperhatikan penyakit dirinya, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya kita berharap ya
ini bisa memberikan manfaat bagi kita, khususnya bagi kami yang bicara. Karena kita semua harus berjuang untuk keikhlasan ini. Terkadang kita sibuk dengan perkara zahir kita. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana ini yang benar, tata caranya, bagaimana sunnah-sunnah ini. Itu sama sekali tidak tercela. Tapi jangan sampai lupa ruhnya. Keikhlasan ini ruh dari ibadah kita. Yang membuat ibadah kita setepat apapun, ya, kalau tidak ada ruhnya maka tidak diterima. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka ini salah satu usaha kita yang semoga Allah ya memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan dan mewafatkan kita semua dan keluarga kita dalam keikhlasan. Amin ya rabbal alamin, dan juga kaum muslimin secara umum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.